Jumpa lagi dengan saya Kris Satyo Adi dari Sedana Farm. Saat ini kita akan membahas tentang bagaimana kandang yang baik dan nyaman untuk ternak. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana cara pembangunan kandang, bagaimana menentukan posisi kandang, bagaimana bahan bangunan yang kita gunakan, bagaimana sih mensiasati supaya kandang tersebut bagus, nyaman untuk ternak, dan bagaimana tentang limbah yang kita hasilkan di ternak itu tidak mengganggu kondisi ternak tersebut. Mari kita bahas satu persatu. Faktor utama dalam pembangunan kandang sapi yang baik, kita harus memperhatikan faktor lingkungannya. Sebaiknya kandang itu agak jauh dari pemukiman. Kenapa kita agak jauh dari pemukiman? Untuk mengantisipasi bau limbah atau pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah di kandang. Kemudian matahari harus dapat bisa masuk ke dalam kandang. Udara bisa mengalir sehingga sirkulasi udara di kandang itu bisa berganti setiap saat sehingga sapi itu bisa nyaman di dalam kandang. Terus sama juga untuk sanitasi itu juga sama, itu harus lancar dan tempat limbah padat juga harus ada. Setelah kita menentukan lokasi di mana kandang itu akan dibangun, kita juga harus memperhatikan juga bahan material dari kandang itu bagaimana. Yang jelas kandang harus kuat, tahan lama, dan harus bisa menahan beban dari gerakan si ternak yang akan kita pelihara. Sehingga kita ketika memelihara ternak itu tidak harus perbaikan terus karena akibat dari tingkah laku si ternak. Dari palung pakan, dari palung minum, kalau emang kandang itu permanen, kita bisa membuat dari beton, cor beton atau gabungan dari pasangan bata atau bata ringan. Terus habis itu untuk yang di atas, bagian atas palung pakan, palung minum itu kita cor beton, dan di situ kita tempatkan pengait untuk tali tambatan si ternak di cor beton tersebut karena harus bisa menahan pergerakan si sapi tersebut. Nah, terus untuk rangka kandang itu kita bisa menggunakan dari bambu, terutama bambu yang kuat ya, yang tua, paling nggak bambu petung itu, terus bisa juga dari kayu, atau bisa juga kita bisa dari cor-coran beton bisa, atau dari besi, itu besi bulat ataupun kanal atau IWF juga bisa, tergantung budget anggaran kita sesuaikan dengan kemampuan, spek bahan kita sesuaikan kemampuan yang jelas harus kuat dan awet. Untuk atap kita bisa menggunakan genteng, bisa juga dengan spandek atau atap baja ringan juga bisa. Yang jelas kita harus menyesuaikan budget dan anggaran kita. Jangan memaksakan kita membangun kandangnya itu bagus tapi habis dana banyak, kita kehabisan modal untuk mengisi ternaknya. Lebih baik ya kita bertahap lah, itu menyesuaikan budget yang ada. Nah, terus untuk lantai kita bisa kita cor, atau kita juga bisa pakai konblok, nanti dilapis sama karpet. Atau apabila memang belum budgetnya terbatas, bisa dengan lantai tanah tapi harus dipadatkan. Itu. Jadi paling tidak nanti tidak sampai terlalu becek di lantai tersebut, karena kan di situ sapi kencing sama buang kotoran, jadi si sapi itu nanti lantai itu tetap nyaman untuk tempat tinggalnya si sapi, seperti itu. Untuk posisi kandang yang nyaman, paling tidak kita harus memperhatikan sirkulasi udara. Sirkulasi udara yang bisa mengalir ke dalam kandang dan keluar lewat atap atau kisi-kisi di sekitar kandang, itu akan mempengaruhi
tingkat kesehatan si ternak. Sehingga kan di kandang itu kan si ternak kan buang kotoran yang padat, terus yang cair juga. Nah, itu kan bisa menimbulkan bekas bau yang menimbulkan amonia. Nah, amonia itu harus keluar. Bagaimana caranya? Kita bikin kandang itu agak terbuka. Kalau terpaksanya kita harus bikin pagar, paling tidak ada sirkulasi udara yang harus masuk dan bisa keluar. Kalau terpaksanya memang sudah rapat, itu kita bisa bikin kotaan, lubang kotak gitu, nanti kita kasih kipas blower sehingga udara itu bisa mengalir keluar, bisa masuk bisa keluar, sehingga bisa udara itu bisa tergantikan. Nah, terus kemudian masalah tadi yang kotoran tersebut, kotoran padat maupun kotoran cair, itu kita buang, kita tempatkan di luar kandang. Supaya apa? Supaya yaitu uap dari kotoran tersebut tidak muter di dalam kandang, sehingga kalau muter di dalam kandang itu akan mempengaruhi terhadap kesehatan si ternak, bisa nanti sakit paru-paru, pneumonia bisa, atau nanti bisa menimbulkan penyakit yang lain, dan juga bisa mengundang lalat, nyamuk masuk lebih banyak ke dalam kandang. Saat kita membangun, kita juga harus menyesuaikan ke arah mana kandang kita akan dibangun. Kalau secara ideal, apabila kandang tunggal, itu sapi nanti menghadap ke timur. Kalau untuk yang memanjang, double, kandang double, atau nanti sapinya itu head to head atau tail to tail, itu posisi kandang itu membujur dari utara ke selatan, sehingga sinar matahari itu bisa masuk, tetap bisa masuk, sinar matahari pagi bisa masuk, sinar matahari sore bisa masuk, dan disitulah sinar matahari itu sebagai salah satu disinfektan juga secara alami yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu bakteri atau virus bisa kita minimalkan. Kemudian kita berbicara dimensi ukuran kandang. Jadi kebutuhan satu ekor sapi terutama itu berkisar lebar 120 cm sampai 150 cm. Nah, kemudian untuk panjang ke belakangnya itu menyesuaikan dengan panjang si ternak, minimal di 2 meter sampai 3 meter. Itu untuk satu sapi, sehingga kita bisa memperkirakan luasan yang diperlukan untuk memelihara ternak sapi tersebut. Jadi semisal kan kita kalau untuk yang konstruksi kandang itu kan jarak tiang itu kan untuk yang konvensional biasa itu kan 3 meter. Jadi kalau lebih mudahnya, enaknya jarak tiang 3 meter itu kita isi 2 ekor sapi, jadi ya 150-150. Atau kalau berani kita pakai konstruksi baja, kita bisa jarak antar tiang itu 6 meter, kita juga bisa bagi menjadi sekitaran di 150, jadi 6 meter dibagi 150 itu jadi 4 sapi di situ, atau juga bisa kita bagi jadi 5, jadi ketemunya 120. Tapi itu dengan catatan itu sapinya agak kecil. Kalau yang 120 itu sapi yang agak kecil. Tapi kalau kita pelihara sapi yang besar, itu bisa sekitaran lebar 150 cm gitu. Jadi kita harus menyesuaikan ternaknya seperti apa, apakah ternak kecil atau ternak besar. Kalau ternak besar ya kita harus menempatkan supaya ketika si ternak itu berdiri dan dia duduk, itu tidak mengganggu posisi temannya di sebelahnya, sehingga bisa tidur semua dengan nyaman. Nah, terus untuk atap, ketinggian atap paling tidak minimal di 2,5 meter atau 3 meter, ideal 3 meter, sehingga atap itu lebih nyaman, udara bisa masuk, bisa bersirkulasi, sehingga tidak terlalu panas seperti itu. Jadi kita harus memperhatikan kalau atapnya terlalu rendah, apalagi kalau sirkulasi udara tidak bagus, itu bisa udara di situ jadi pengap, sehingga udara juga bisa mengalir. Jadi lebih baik atap agak ditinggikan. Dari beberapa paparan yang sebelumnya kita bisa mengambil kesimpulan, menentukan posisi kandang sangat berpengaruh terhadap tingkat perkembangan tumbuh
si ternak yang kita pelihara. Jadi yang faktor utama yang harus kita tentukan, lokasi tersebut jauh dari pemukiman, paling tidak minimal 100 meter atau 500 meter dari pemukiman. Terus juga sinar matahari bisa masuk ke dalam kandang, udara bisa mengalir dan bersirkulasi di kandang. Terus posisi kandang itu bisa nyaman, dalam artian si ternak itu bisa kita pelihara dengan nyaman, dan pembuangan limbah padat maupun cair itu ditempatkan di tempat yang terpisah, tidak menjadi satu dengan kandang di dalam kandang, untuk tetap menjaga kesehatannya. Dan juga kita juga harus melakukan biosecurity setiap saat, disinfektan atau pengendali serangga, nyamuk dan lalat itu harus kita perhatikan. Dan bahan bangunan yang kita gunakan, kita juga harus memperhatikan faktor ekonomis dan faktor kekuatan, sehingga dalam pembangunan itu kandang itu bisa bertahan dengan lama, tapi dengan biaya seminim mungkin, menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Jangan dipaksakan kita harus bahan A, bahan B, bahan C, tapi harganya sangat tinggi, itu juga tidak efektif. Kalau mau bikin icon di kandang tersebut, monggo silahkan. Tapi itu kan hanya sebagai satu monumen kandang, tapi kemudian kita untuk yang secara ekonomis kita bangun sesuai kebutuhan yang ekonomis dan efisien, tahan lama. Kandang bisa bagus, tapi ternyata kita nggak bisa ngisi kandang dengan ternaknya, ya percuma. Itu. Oke, jadi begitu. Kita juga kita perhatikan kondisi kandang yang nyaman buat ternak, kita berikan kenyamanan ke ternak, sehingga kita dalam berusaha memelihara ternak tersebut bisa dapat memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai dengan goal yang apa kita targetkan. Terima kasih.